Wah, apa ini? Sepertinya menjanjikan. Coba ah. Kalah lagi. Apa lagi itu satu lagi ya? Kamu tadi dia. Ada apa? Kamu pinjam uang, katanya mau dikembaliin hari ini. Kamu pinjam uang sama Kevin? Enggak, Apa? enggak, ini enggak usah didengar. Rumah sudah aku jual, utang belum lunas. Ini mau aku pakai apa ini? Kamu kenapa kok kayak banyak pikiran gitu? Masalah Kamu ada masalah apa? Wah, mati. Masalah kamu buat sendiri. Apa itu? kamu banyak tapi Sumpah. Kenapa kamu sendiri hutang? Kenapa? Kamu suap. Sudah bersedia diwawancarai. Sebelumnya mohon maaf sekali nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang sedikit menyinggung ya. Bisa diceritakan bagaimana awalnya Anda itu bisa mengenal judi online. Awalnya lihat dari temen, katanya kalau mendapatkan jackpot itu bisa dapat uang banyak. Oh gitu. Nah, apa yang membuat Anda itu tetap bermain walaupun tahu resikonya itu pasti ada kalahnya juga gitu? Karena saya belum merasakan sensasi kemenangannya, jadi saya kayak merasa rugi udah ngejalanin judi itu. Tapi setelah melakukan judi online, adakah dampak yang Anda dapatkan setelah melakukan judi online itu? Dampaknya sangat banyak seperti kayak terlilit pinjol, kehilangan motor kesayangan, dan tidak ada tabungan untuk masa depan. Tapi apa yang membuat akhirnya itu Anda sadar dan ingin berubah? Karena saya sudah merasakan kehilangan banyak materi seperti uang, motor, dan lain sebagainya. Mungkin Anda bisa memberikan saran untuk orang-orang yang mungkin belum tergoda untuk judi ataupun yang sudah melakukan judi online ini. Pokoknya jangan coba-coba, karena kalau sudah masuk dunia judi online itu sangat susah keluarnya karena menyebabkan kejanggalan sendiri. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanifah Ayudhya Maharani. Saya sebagai mahasiswa UMS akan mewawancarai pelaku korban pemain judi online. Oke, boleh nggak saya bertanya-tanya tentang permainan judi online kepada untuk nanti mukanya akan disensor, suaranya akan difilter. Oke, yang pertama, sejak kapan Mas mulai bermain judi online? Saya mulai bermain judi online sejak 2 tahun yang lalu. Apa yang membuat Mas tertarik untuk memainkan judi online atau mencoba judi online? Yang membuat saya tertarik itu terutama mendapatkan uang secara instan. Oke, untuk alasan lain mungkin atau coba-coba atau ikut teman? Ya, awalnya saya coba-coba dan setelah mengalami kemenangan pertama kali itu membuat saya ya Uang yang Mas keluarkan dalam seminggu atau per bulan untuk judi online berapa ya? dalam sebulan mungkin saya bisa menghabiskan sekitar 1 juta untuk bermain judi online. Banyak juga ya Mas. Ya, Oke, pernahkah Mas mengalami kerugian yang besar? Gimana rasanya? ya tentu saya pernah mengalami kerugian yang besar. Rasanya hidup saya seperti tertekan sekali dan saya merasa terpuruk saat itu. Oke, kalau Mas pernah menang besar nggak? Apa sih yang kamu lakukan dengan uangnya kalau pernah menang banyak? Ya tentu saya pernah menang besar dalam judi online sekitar 15 juta dan saya gunakan uang itu untuk membeli HP baru
dan bermain bersama teman-teman saya. Oke. Terus, apakah Mas tahu bahwa judi online itu ilegal di Indonesia? Sebelumnya saya merasa itu hal yang bisa dilegalkan, namun setelah saya mengalami banyak pengalaman, saya sudah merasa bahwa itu sangat ilegal. Oke. Apakah pernah merasa khawatir akan konsekuensi hukum? Dari awal saya tidak pernah menyadari akan konsekuensi hukum, tapi setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata judi online itu sangat tidak baik untuk dilakukan. Untuk permainannya, apakah dulu Mas bermain setiap hari atau ada jam-jam tertentunya untuk menang banyak? Tentu saya memiliki cara dari ajakan teman saya. Saya disuruh bermain di malam hari untuk mendapatkan lebih banyak potensi kemenangan. Lalu, apakah Mas rasa kalau judi online lebih memberikan manfaat yang banyak atau lebih banyak mudaratnya? Tentu judi online itu sangat lebih banyak membawa mudaratnya daripada manfaatnya. Yang terakhir, apa sih pesan yang mau Mas sampaikan ke orang yang belum pernah bermain judi online? Pesan saya untuk orang di luar sana yang belum pernah merasakan judi online, sebaiknya jangan, karena judi online itu bisa menjerumuskan seseorang karena rasa ingin tahu untuk bermain, dan dari ajakan teman saya itu menurut saya. Jadi sebaiknya hindari pergaulan bebas dan lebih bijak untuk memilih pertemanan. Oke, Mas, udah ya Mas wawancara yang saya minta hari ini. Terima kasih banyak ya sudah mau berbagi cerita kepada saya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta itu Pak, penjelasan terkait kenapa sih anak-anak Indonesia itu sekarang marak judi online. Jadi bisa mungkin dari perkembangan teknologi seperti itu Pak, terkait nanti mungkin dari Bapak, dari pihak polisian di mulai sini itu bisa memberikan pencegahan dan bagaimana cara mengatasi itu. Judi itu kan merebak dari segala usia, dari tingkat pelajar sampai orang yang dasar bekerja, dan itu sulit untuk deteksi karena masing-masing pribadi seperti pelaku judi pesen, kadang kegiatan dia, aktivitas dia judi online itu tidak ingin diketahui oleh orang lain, oleh keluarga, teman. Kecuali kalau teman dalam arti satu komunitas ya, komunitas yang sama-sama suka judi online, itu mungkin ya enjoy. Tapi kalau secara umum, tempat umum ataupun di tempat buka seperti pertemuan segala macam, kalau judi online kan tidak mengenal waktu, 1 kali 24 jam. Itu dari pihak kepolisian pun melalui anggota kami dari Babin Kamtimas ya. Babin Kamtimas itu Polri yang diberi tugas di kewilayahan tingkat kelurahan. Kalau di TNI ada Babinsat, kalau di kepolisian namanya Babin Kamtimas, pembinaan ketertiban masyarakat. Nah, itu domisilinya di kelurahan. Semua di wilayah itu ada 10
atau 12 kelurahan, berarti di situ ditempatkan satu kelurahan itu satu anggota. Tugasnya memberikan penyuluhan, memberikan edukasi kepada masyarakat dari segala permasalahan, termasuk salah satunya judi online. Nah, seperti judi online itu dari pimpinan juga sudah memberikan solusi dalam arti memberikan pencegahan dengan cara memberikan penyuluhan melalui Pak Babin, penyuluhan ke sekolah. Kemudian kalau di desa atau kampung itu kan ada apa namanya arisan RT, arisan RW. Nah, di situ peran Pak Babin menyampaikan penyuluhan. Salah satunya juga judi online, efek-efek dan sebab-sebab penyebabnya, resikonya, seperti itu. Diberikan pengarahan ke warga. Kalau itu di tingkat kampung bisa nih, tapi kalau di tingkat sekolahan, organisasi sekolahan itu dari SD, SMP, SMA secara kontinu bergiliran pasti pernah dilakukan penyuluhan kepada Pak Babin agar tujuannya siswa yang masih berstatus pelajar itu menghindari. Halo teman-teman, teman-teman tahu nggak sekarang banyak sekali anak muda yang terjebak judi online alias judol. Awalnya sih mungkin coba-coba ya, tapi lama-lama kecanduan. Waktunya terbuang, uangnya habis, bikin stres dan merusak masa depan. Jadi teman-teman, ingat, jangan gampang tergiur, menang besar itu hanya jebakan. Yuk, bisa pakai internet, pilih hiburan yang positif dan jauhi judul sebelum ketinggalan.